Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Statistika Terapan dengan materi distribusi 1 Baca. Dan dosen pengampu Ibu Nur Agustiani SPD MSI, dan adapun ada anggota kelompok 2 yaitu Dea Siti Rahma, Firni Nur Aini, Nur Aisyah Jamil, Emma, dan yang terakhir Ristawati Putri. Selanjutnya, daftar isi atau submateri yang akan kami bahas mengenai kaitan materi dengan ayat Al-Quran, kemudian yang kedua, materi dan contoh soal, ketiga, kaitan materi dengan adat dan budaya, dan yang terakhir, kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenai ayat Al-Quran, terdapat Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang dimana artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta tentang pembelanjaan harta secara benar. Kemudian, yang kedua yaitu kita langsung masuk ke dalam materi, yang dimana di sini terdapat definisi dari peubah acak. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu angkanya pada setiap unsur dalam ruang sampel. Terdapat contoh, misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S, sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S elemen S dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Kemudian, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, ada dua himpunan yang melibatkan peubah acak, yaitu ruang sampel S yang berisi anggotanya titik sampel S dan Rx berupa nilai-nilai yang mungkin dari X yang berkaitan dengan anggota S-nya. Pendefinisian peubah acak bisa dijelaskan dalam gambar sebagai berikut, yang dimana terdapat dua gambar. Gambar pertama yaitu ada titik S, yaitu merupakan titik sampel, sedangkan yang kedua yaitu Rx yang berupa nilai-nilai yang mungkin dari X, dan keduanya saling mengaitkan, sehingga antara anggota S dan anggota XS atau Rx itu saling berkaitan. Kemudian, adapun contohnya yaitu, misalkan kita melakukan eksperimen E dengan pengundian dua uang koin sekaligus. Misalkan X adalah banyaknya angka yang bernilai Rp100 yang muncul dari dua koin tersebut. Maka, ruang sampelnya adalah S terdiri dari AA, AG, GA, dan GG. AA itu merupakan angka-angka, AG merupakan angka gambar, GA yaitu gambar dan angka, dan yang terakhir GG yaitu gambar-gambar. Kemudian Rx yaitu nilai-nilai yang mungkin dari X. Karena di sini terdapat dengan pengundian dua uang koin, maka X-nya itu 0,1,2. Kemudian XAA karena kita akan mencari peluang dari munculnya koin tersebut, yang dimana yang ditanyakan adalah angkanya, sehingga XAA kita akan munculkan 2, kemudian XAG karena angkanya hanya 1 menjadi 1, XGA bernilai 1 karena angkanya 1, dan XGG 0 karena tidak ada angka. Selanjutnya, dalam statistika ada dua macam peubah acak. Yang pertama diskrit, dan yang kedua ada kontinu. Untuk diskrit yaitu jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung atau jelas nilainya, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Sedangkan kebalikannya, jika nilai-nilai yang mungkin dari X yaitu ruang hasil Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan real atau tidak jelas nilainya, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Terdapat dua contoh soal di sini, yang dimana yang pertama yaitu peubah acak diskrit. Dalam contoh soal yang pertama yang sudah dijelaskan bahwa nilai dari angka Rp100 itu merupakan peubah acak diskrit karena daerah hasilnya Rx merupakan nilai-nilai yang banyaknya terhingga, yaitu 0,1,2. Sedangkan
Baca kontinu, contohnya misalkan mahasiswa STKIP berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 00001 hingga 25.000. Kemudian seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini ruang sampelnya adalah E sama dengan 00001 hingga 25.000. Kita misalkan X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai XS dengan S elemen S, diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa yang berat kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam perbacak kontinu. Kemudian, distribusi peluang, yang dimana jika X adalah perbacak diskrit, maka Px sama dengan Px sama dengan X. Untuk setiap X dalam range, X dinamakan fungsi peluang dari X. Nilai fungsi peluang dari X, yaitu Px, harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, Px lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua, Px sama dengan 1. Adapun kumpulan pasangan terurut X, Px dinamakan distribusi peluang dari X. Bentuk umum dari peluang ada dua kemungkinannya, yaitu berupa konstanta dan berupa fungsi dari nilai perbacak. Nah, yang pertama, fungsi peluang berupa konstanta bisa terdiri atas satu nilai atau lebih dari satu nilai. Sedangkan yang kedua, fungsi peluang berupa konstanta terdiri dari satu nilai, artinya untuk setiap nilai perbacak yang diberikan, maka nilai fungsi peluangnya sama. Sedangkan yang terakhir, kita misalkan fungsi peluang dari perbacak Y berbentuk PY sama dengan 1/4, di mana Y sama dengan negatif 1,0,1,2. Yang keempat, fungsi peluang berupa konstanta yang terdiri atas lebih dari satu nilai, artinya untuk setiap nilai perbacak yang diberikan masing-masing mempunyai nilai fungsi peluangnya. Kemudian, misalnya fungsi peluang dari perbacak X berbentuk Px sama dengan 1/3, di mana X-nya itu sama dengan 2, kemudian Px sama dengan 1/3, di mana X-nya sama dengan 3, dan Px sama dengan 1/4, di mana X-nya sama dengan 4, kemudian yang terakhir, Px sama dengan 1/12, di mana X-nya sama dengan 5. Yang kelima, fungsi peluang berupa fungsi dari nilai perbacak atau Fp, Bf sebenarnya sama dengan fungsi peluang berupa konstanta yang terdiri atas lebih dari satu nilai Fp, Bk. Hanya bedanya ditulis secara umum dan berlaku untuk nilai perbacak tertentu untuk Fp, Bf. Sedangkan untuk FPBK ditulis satu persatu yang berlaku untuk masing-masing nilai perbacaknya. Kita misalkan fungsi peluang dari perbacak X berbentuk Px sama dengan X/15, di mana X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh ketiga, kita tentukan nilai K sehingga fungsi berikut dapat merupakan distribusi peluang perbacak diskrit X. Nah, di sini Px-nya itu sama dengan K dikali X kuadrat ditambah 4 untuk X-nya itu 0,1,2,3. Maka, karena sigma X Px-nya sama dengan 1, maka sigma X sama dengan 0 dengan batasannya 3, di mana Px sama dengan K kali 0 kuadrat ditambah 4, kemudian K dikali 1 tambah kuadrat tambah 4, hingga K sampai 3 kuadrat ditambah 4, dan hasilnya harus bernilai 1. Kemudian, 4K ditambah 5K ditambah 8K ditambah 13K sama dengan 1 dan menghasilkan 30K sama dengan 1. Sehingga K-nya itu adalah 1/30. Sehingga agar fungsi tersebut menjadi distribusi peluang, maka harga K-nya itu harus 1/30. Kemudian, adapun fungsi densitas, yang dimana misalnya X adalah perbacak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X jika nilai-nilainya yaitu Fx memenuhi sifat-sifat berikut. Yang dimana Fx lebih dari sama dengan 0 untuk X elemen min tahingga, tahingga. Kemudian yang kedua, integral dari min tahingga hingga tahingga Fx dx sama dengan 1. Dan yang ketiga, untuk setiap A dan B dengan A lebih dari min tahingga dan A kurang dari B, kemudian kurang dari tahingga, maka P X lebih dari sama dengan A, kemudian kurang dari sama dengan B, itu akan menjadi integral A hingga B Fx dx. Dalam perbacak diskrit, peluang dari
Peubah acak yang berharga lebih dari satu nilai yang membentuk sebuah interval bisa dihitung dengan mudah, bergantung pada bentuk intervalnya. Artinya jika kita akan menghitung P, X lebih dari 0 kurang dari 3, maka hasilnya akan berbeda dengan P, X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3. Akan tetapi, perhitungan peluang dari peubah acak kontinu yang harganya membentuk sebuah interval saja, hasilnya akan sama. Hal ini bisa dilihat dalam dalil 4.1. Kemudian, adapun peluang peubah acak kontinu, yang dimana jika X adalah peubah acak kontinu serta A dan B adalah dua konstan real dengan A kurang dari B, maka P X kurang dari sama X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B akan sama dengan X lebih dari sama dengan A kurang dari B sama dengan P X lebih dari A kurang dari sama dengan B, dan yang terakhir P X lebih dari A dan kurang dari B. Fungsi densitas dari sebuah peubah acak kontinu bisa mempunyai beberapa nilai bergantung pada nilai peubah acaknya. Jika setiap nilai fungsi densitas itu merupakan fungsi dari konstanta yang belum diketahui, maka perhitungan konstanta itu tidak dilakukan terhadap masing-masing interval nilai peubah acaknya, melainkan terhadap semua interval nilai peubah acaknya. Kemudian, contoh keempat, tentukan nilai C sehingga fungsi berikut dapat merupakan fungsi densitas dari peubah acak kontinu X dengan fx sama dengan C dan x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Kemudian hitunglah P, x lebih dari sama dengan 1 dan x kurang dari sama dengan 3. Agar fungsi fx menjadi fungsi densitas, maka harus dipenuhi integral min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 1, yang dimana batasannya itu hingga 3 dari 0 c dx hingga menjadi cx 0,3 sama dengan 3C dikurangi 0 kali C, dan hasilnya adalah 3C sama dengan 1. Maka C itu akan menghasilkan 1/3, sehingga dapat kita langsung substitusikan ke dalam fungsinya yang menghasilkan 2/3. Kemudian fungsi distribusi kumulatif. Apabila kita mempunyai distribusi peluang dari sebuah peubah acak diskrit, maka kita bisa menghitung peluang dari peubah acak tersebut yang berharga tertentu. Nilai peluang dari peubah acak tersebut bisa mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu Px kurang dari A, Px lebih dari A kurang dari B, Px lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, Px lebih dari B, Px lebih dari sama dengan B, Px kurang dari sama dengan A, X lebih dari sama dengan A dan kurang dari B, atau P X kurang dari A lebih dari A dan kurang dari sama dengan B. Dengan A dan B itu adalah dua buah konstanta, A kurang dari B. Sehingga fungsi distribusi kumulatif, misalkan X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan Fx sama dengan P X kurang dari sama dengan X. Kemudian, di sini terdapat pada pembahasan selanjutnya, yaitu terdapat fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak diskrit yang akan dinyatakan sebagai fungsi distribusi biasa. Nah, jika peubah acak X mempunyai nilai-nilai yang banyaknya berhingga, yaitu X1, X2 hingga Xn, dan masing-masing peluangnya Px1 hingga Pxn, maka fungsi distribusinya Fx sama dengan 0, kemudian sama dengan Px1 hingga Pxn, dengan 1 yaitu Xn kurang dari sama dengan X. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi distribusi untuk peubah acak diskrit adalah penulisan notasinya. Notasi untuk fungsi distribusi ditulis dengan huruf besar F, G, H, atau lainnya yang diikuti dengan nilai peubah acaknya. Jadi apabila fungsi peluang dari peubah acak X dinotasikan dengan Px, maka notasi untuk fungsi distribusinya bisa dituliskan dengan Fx, Gx, Hx, atau lainnya. Kemudian, fungsi distribusi kumulatif kontinu. Kita misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan P, X kurang dari X, kurang dari sama dengan X, di mana integral min hingga X, Ft dt. Dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X di T. Perhitungan peluang dari peubah acak yang mempunyai nilai dalam bentuk interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitas. Selain itu, nilai peluang tersebut baik diskrit maupun kontinu dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus P, di mana X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, sama dengan FB kurang dari FA. Perhitungan peluang dari peubah acak yang berharga satu nilai dilakukan menggunakan rumus P dengan X sama dengan B
dan sama dengan fx B dikurangi fx B min. Untuk contoh kelima, misalnya fungsi distribusi dari peubacak X berbentuk fx dengan 0 di mana X kurang dari min 1, kemudian 125 per 216 di mana X lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 1, kemudian 200 per 216 di mana X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2, dan 215 per 216 di mana X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3, kemudian yang terakhir 1 di mana X lebih dari sama dengan 3. Maka kita akan menghitung P X di mana lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3, kemudian P X-nya kurang dari sama dengan 0, kemudian P X-nya lebih dari 1, dan P X-nya lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 0, kemudian P di mana X sama dengan 1. Nah, untuk solusinya, di sini sudah terdapat solusi-solusi dalam penyelesaian soal-soal tersebut, di mana dapat menghasilkan untuk poin A, itu menjadi 91 per 216, untuk poin B, menghasilkan 125 per 216, untuk poin C menghasilkan 16 per 216, untuk poin D menghasilkan 0, dan untuk poin yang terakhir 75 per 216. Kemudian untuk contoh ke-6, jika fungsi densitas dari peubacak X berbentuk fx sama dengan 3e pangkat min 3x, di mana x lebih dari 0 dan 0 sama dengan x lainnya, dan fungsi distribusi setelah ditentukannya diperoleh menjadi fx sama dengan 0, di mana X kurang dari sama dengan 0 dan 1 dikurangi E pangkat min 3X di mana X lebih dari 0. Maka kita akan menghitung P di mana X-nya itu lebih dari 0,5 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua, P di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 0,5, dan yang ketiga, P-nya itu X lebih dari 1,2. Di sini terdapat dua solusi, yang dimana yang pertama itu menggunakan fungsi densitas dan yang kedua menggunakan fungsi distribusi. Nah, keduanya akan berbeda pengerjaannya, yang dimana yang pertama itu untuk yang solusi menggunakan densitas itu menggunakan integral. Nah, namun akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, kaitan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pengambilan bola, yang dimana di sini terdapat 3 buah bola diambil sekaligus secara acak dari sebuah kotak yang berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Maka kita akan menuliskan distribusi probabilitas dengan peubacaknya jumlah bola putih yang terambil. Nah, di sini kita akan menentukan nilai peluangnya untuk setiap X-nya. Sehingga untuk P0 itu menjadi 20 per 120, untuk P1 menjadi 60 per 120, untuk P2 menjadi 36 per 120, dan untuk P3 menjadi 4 per 120. Dan penyelesaiannya, karena yang ditanyakan adalah PX kurang dari sama dengan P, di mana X kurang dari sama dengan 2, menjadi P0 ditambah P1 ditambah P2, dan menghasilkan 116 per 120. Kemudian selanjutnya adalah kaitan dengan adat dan budaya, yaitu ada pada permainan tuk-tuk geni, yang merupakan permainan tradisional khas Betawi yang membutuhkan pemain lebih dari 2. Kemudian kaitannya di salah satu proses permainan, yaitu pada saat menarik salah satu pemain secara acak, di mana konsep dari distribusi peubah acak adalah peluang terambil secara random atau secara acak. Budaya ini relevan dengan materi yang kita ambil. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.